Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan meningkatnya kebutuhan pangan dunia, sektor pertanian dituntut untuk tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan. Pertanian masa depan bukan lagi sekadar soal hasil panen, melainkan bagaimana sumber daya dikelola secara strategis, bagaimana petani diberdayakan, serta bagaimana tanggung jawab lingkungan dan sosial dijalankan secara konsisten. Video ini akan mengajak Anda untuk memahami bagaimana strategic resource management menjadi fondasi dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, manusia, dan teknologi secara efisien dan berkelanjutan. Lebih dari itu, kita akan melihat peran penting farmer empowerment atau pemberdayaan petani sebagai aktor utama dalam sistem pertanian yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga mendorong inovasi dan ketahanan sektor pertanian itu sendiri. Tidak kalah penting, praktik environmental, social and governance (ESG) akan dibahas sebagai kerangka strategis yang memastikan bahwa aktivitas pertanian berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan tata kelola yang bertanggung jawab. Ketiga elemen ini saling terhubung dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sustainability performance atau kinerja keberlanjutan. Namun, semua upaya tersebut tidak akan optimal tanpa adanya organizational learning. Dalam video ini, organizational learning akan diposisikan sebagai jembatan penguat sebuah mekanisme pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan organisasi dan komunitas pertanian untuk beradaptasi, berinovasi, dan terus berkembang menghadapi dinamika perubahan. Mari kita pahami bersama bagaimana keterkaitan konsep-konsep ini membentuk ekosistem pertanian berkelanjutan yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan. Pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran sangat penting dalam menopang kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai penyedia pangan, sektor pertanian juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya, sektor pertanian menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, keterbatasan sumber daya alam, fluktuasi harga pasar, hingga rendahnya akses petani terhadap teknologi dan informasi. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan sumber daya secara tradisional sudah tidak lagi cukup. Dibutuhkan suatu pendekatan manajemen yang lebih strategis, terencana, dan berorientasi jangka panjang. Strategic resource management menjadi konsep penting karena menekankan bagaimana sumber daya, baik lahan, air, tenaga kerja, modal, maupun teknologi dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Selain pengelolaan sumber daya, posisi petani juga menjadi perhatian utama. Selama ini, petani seringkali berada pada posisi yang lemah dalam sistem agribisnis. Mereka cenderung menjadi penerima kebijakan, bukan pengambil keputusan. Oleh karena itu, konsep farmer empowerment atau pemberdayaan petani menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan daya tawar petani. Di sisi lain, tuntutan global terhadap praktik pembangunan berkelanjutan semakin menguat. Hal ini tercermin dari berkembangnya konsep environmental, social, and governance atau ESG. ESG tidak hanya relevan bagi perusahaan besar, tetapi juga bagi sektor pertanian, karena aktivitas pertanian memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, masyarakat, dan tata kelola sumber daya. Namun demikian, penerapan strategic resource management, farmer empowerment, dan ESG practices tidak akan berjalan optimal tanpa adanya proses pembelajaran yang berkelanjutan. Disinilah organizational learning berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan ketiga faktor tersebut dengan sustainability performance.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian utama. Pertanyaan ini dirancang untuk menggali hubungan antar variabel secara komprehensif. Pertama, apakah strategic resource management berpengaruh positif terhadap sustainability performance? Pertanyaan ini penting karena pengelolaan sumber daya yang tidak efisien dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketidakstabilan produksi. Kedua, apakah ESG practices berpengaruh positif terhadap sustainability performance? Hal ini relevan mengingat ESG kini menjadi standar global dalam menilai keberlanjutan suatu organisasi. Ketiga hingga kelima, penelitian ini menempatkan organizational learning sebagai variabel mediasi. Artinya, penelitian tidak hanya ingin melihat hubungan langsung, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran organisasi memperkuat atau menjembatani hubungan antara strategic resource management, farmer empowerment, ESG practices, dan sustainability performance. Agar penelitian lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan masalah. Penelitian difokuskan pada sektor pertanian dan organisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan petani. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan instrumen kuesioner dan wawancara, sehingga aspek kualitatif mendalam tidak menjadi fokus utama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme peningkatan kinerja keberlanjutan melalui pengelolaan sumber daya, pemberdayaan petani, praktik ESG, serta peran pembelajaran organisasi. Strategic Resource Management merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengalokasian sumber daya secara strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam sektor pertanian, konsep ini sangat relevan karena keterbatasan sumber daya menjadi tantangan utama. Pengelolaan lahan, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan luas lahan, tetapi juga kesuburan tanah, pola tanam, dan rotasi tanaman. Pengelolaan air menjadi semakin krusial di tengah perubahan iklim yang menyebabkan ketidakpastian musim hujan dan kemarau. Berdasarkan hasil wawancara, petani mengelola sumber daya secara bertahap dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Mereka mengatur jadwal tanam, memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, serta menggunakan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah. Strategic Resource Management juga mencakup pengelolaan tenaga kerja dan penggunaan alat pertanian sederhana untuk meningkatkan efisiensi. Dengan strategi ini, petani tidak hanya berfokus pada hasil panen jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan usaha tani dalam jangka panjang. Farmer empowerment atau pemberdayaan petani adalah proses meningkatkan kemampuan petani agar mampu mengelola usaha taninya secara mandiri. Pemberdayaan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dari sisi ekonomi, pemberdayaan petani dilakukan melalui peningkatan produktivitas, akses terhadap modal, dan pemanfaatan teknologi. Dari sisi sosial, pemberdayaan diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri petani. Sementara dari sisi kelembagaan, pemberdayaan diwujudkan melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa petani memperoleh informasi melalui penyuluhan pemerintah, diskusi kelompok tani, serta pengalaman turun-temurun. Keterlibatan petani dalam pengambilan keputusan, seperti pemilihan jenis tanaman dan penggunaan pupuk, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pertanian. Dengan pemberdayaan yang baik, petani tidak hanya menjadi pelaku produksi, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. ESG practices terdiri dari 3 dimensi utama, yaitu environmental, sosial, dan governance. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk kerangka keberlanjutan yang utuh. Dimensi environmental berfokus pada upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam penelitian ini, petani mulai mengurangi penggunaan pestisida kimia
dan beralih ke pupuk organik. Limbah pertanian dimanfaatkan kembali sebagai kompos atau pakan ternak. Dimensi sosial berkaitan dengan hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Praktik gotong royong, kerja sama kelompok tani, serta saling berbagi informasi menjadi bentuk nyata penerapan aspek sosial ESG. Dimensi governance mencakup kepatuhan terhadap aturan dan tata kelola yang baik. Petani berusaha mematuhi kebijakan pemerintah, meskipun masih menghadapi keterbatasan fasilitas dan informasi. Organizational learning merupakan proses pembelajaran kolektif yang memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dan berkembang. Dalam konteks pertanian, pembelajaran terjadi melalui evaluasi hasil panen, diskusi kelompok, dan penerapan pengalaman sebelumnya. Organizational learning berperan sebagai variabel mediasi, karena membantu petani mengintegrasikan strategic resource management, farmer empowerment, dan ESG practices ke dalam praktik nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berkelanjutan membantu petani mengambil keputusan yang lebih tepat, mulai dari pemilihan bibit, pengelolaan air, hingga penerapan praktik ESG. Inilah yang menjadikan organizational learning sebagai variabel mediasi yang sangat penting. Sustainability performance tercermin dari hasil panen yang stabil, kesuburan tanah yang terjaga, serta kesejahteraan petani dan masyarakat sekitar. Dengan pembelajaran berkelanjutan, petani mampu menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil analisis EVAS dan IVAS, sektor pertanian memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang besar untuk berkembang secara berkelanjutan. Indikator keberlanjutan meliputi kesuburan tanah yang terjaga, hasil panen yang stabil, ketersediaan air, serta kesejahteraan petani. Integrasi strategi sumber daya, pemberdayaan petani, dan praktik ESG terbukti meningkatkan kinerja keberlanjutan pertanian. Pertanian berkelanjutan bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Ia dibangun melalui strategi pengelolaan sumber daya yang tepat, petani yang berdaya, praktik ESG yang konsisten, serta pembelajaran bersama yang berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa organizational learning menjadi jembatan penting yang menghubungkan strategi dan praktik menuju sustainability performance. Harapannya, temuan ini dapat menjadi referensi bagi petani, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam membangun sektor pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan. Mari bersama mewujudkan pertanian berkelanjutan untuk generasi masa depan